Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat di dalam menjalankan aktivitasnya dan semoga Bapak Ibu sukses. Salam jumpa kembali dengan saya Praitno dari channel Praitno Berbagi. Mari kita simak bersama informasi mengenai perkiraan ya kenaikan gaji untuk ASN ya, PNS, P3K, TNI Polri maupun para pensiunan. Mari kita simak pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto dan Ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani. Jangan lupa subscribe, like, isi komentarnya. Administrasi negara ini ambil alih baru 1 bulan, tapi kita sudah bisa memberi kepada rakyat hal-hal yang penting. Pertama, penghapusan utang di bidang UMKM yang sudah cukup lama untuk para petani, para nelayan kita. Saya kira ini sangat dirasakan ya, sehingga mereka sekarang bisa lebih semangat, lebih aktif kembali. Upah minimum juga naik. Terima kasih pihak-pihak yang bekerja, Menteri Tenaga Kerja, ya, Menko, PMK dan PM, terima kasih. Juga peningkatan kesejahteraan guru, terima kasih. Terutama terima kasihnya ke Menteri Keuangan ya, dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Juga kita mampu menurunkan harga tiket pesawat 10% menjelang akhir tahun. Biasanya sudah lazim kalau akhir tahun harga tiket pesawat pasti naik. Terima kasih Menteri Perhubungan dan semua menteri-menteri BUMN. Terima kasih. Ini akibat teamwork yang baik di antara kita, di antara saudara-saudara. Saya merasakan di mana-mana rakyat merasa bahwa kita terus pada komitmen kita untuk selalu berpihak kepada rakyat, berpihak kepada kepentingan nasional. Kita melanjutkan dasar-dasar yang sudah diletakkan oleh Presiden sebelumnya, tapi kita bertekad untuk terus memperbaiki semua kebijakan, memperbaiki sistem yang perlu diperbaiki. Sebagai contoh juga, saya juga sampaikan terima kasih kepada tim Menko Pangan dan semua menteri-menteri yang berurusan dengan pangan kita. Dalam rapat terbatas terakhir beberapa hari yang lalu, saya mendapat paparan yang sangat menggembirakan. Produksi pangan kita naik, cadangan pangan kita mungkin terbesar selama beberapa tahun ini. Yang ada di gudang kita, saya kira mendekati 2 juta ton. Dan sangat besar kemungkinan dan keyakinan saya tahun 2025 kita tidak akan impor beras lagi. Bahkan cadangan kita cukup. Walaupun ini berita yang sangat baik, dan ini sekali lagi akibat kerja keras saudara-saudara. Apresiasi saya juga kepada Menteri Pertanian dan timnya. Yang saya katakan pendidikan sangat mutlak. Saya sudah panggil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi dan Menteri Pendidikan Dasar Menengah. Kita sudah mempunyai gambaran besar bagaimana kita segera akan menyentuh semua anak-anak kita. Kita akan gunakan teknologi untuk mempercepat membawa pendidikan kepada anak-anak kita. Dan ini sesudah itu tentunya kesehatan juga penting.
demokratisasi yang paling cepat, yang paling dirasakan oleh rakyat adalah pendidikan dan kesehatan. Kalau kita bisa memberi pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kita, kesehatan yang memadai untuk seluruh rakyat kita, itu adalah demokrasi yang sebenarnya. Saudara-saudara, Menteri Kesehatan teruskan reformasi kesehatan, atasi kekurangan dokter dan tenaga kesehatan. Kita punya program khusus, nanti kita bahas terus sendiri. Ini semua harus ditopang oleh pertahanan yang kuat, penegakan hukum yang tidak ragu-ragu. Saya minta Jaksa Agung, Kapolri, BPKP, Badan Intelijen Negara fokus ancaman yang berat bagi kita, judi online, narkoba, penyelundupan, penyelewengan, korupsi, kebocoran. Hanya dengan penegakan hukum yang tegas dan intelligence yang baik, bukti-bukti yang kuat, bisa kita segera mitigasi hal ini semua. Dari pelaksanaan APBN 2024 dalam konferensi pers APBN kita, dan tentu teman-teman wartawan memahami bahwa ini adalah konferensi pers terakhir untuk tahun 2024. Periode yang akan kita cover pada konferensi pers ini adalah sampai dengan akhir November. Pasti teman-teman media tahu bahwa minggu-minggu ini kita masih akan sangat extremely sibuk, karena memang ini adalah tahun yang spesial. Pertama, untuk penutupan tahun anggaran biasa saja kita sudah cukup sibuk, karena kita biasanya menyelesaikan seluruh pelaksanaan APBN di tahun anggaran yang bersangkutan, di mana biasanya banyak sekali keputusan-keputusan penting dilakukan di dalam umpamanya pembayaran ataupun kewajiban yang harus dilakukan, dan juga untuk menghitung sampai detik terakhir penerimaan negara. Sehingga kita nanti akan mendapatkan postur yang final dari pelaksanaan tahun anggaran. Itu dalam tahun biasa. Tahun ini ditambah lagi kesibukannya adalah karena ada pemerintahan baru yang terbentuk mulai Oktober 2024, dan pemerintahan baru dengan kementerian lembaga yang juga terjadi perubahan. Sehingga kami juga harus mendukung, membantu untuk segera para menteri dan kementerian lembaga tersebut bisa bekerja dan langsung menjalankan fungsinya di bulan-bulan yang kritis. Sehingga memang kita banyak sekali melakukan muhibah, silaturahmi, tapi juga dalam hal ini pertemuan yang sifatnya sangat detail teknis. Teman-teman wartawan merasa bahwa saya beberapa minggu terakhir diam, saya tidak sedang apa-apa, tapi kita memang sedang sibuk saja gitu. Jadi kalau kita sedang sibuk dan juga banyak fokus kepada hal-hal yang sangat substansial, sementara lingkungan environment yang muncul juga sangat banyak. Jadi kita saling silaturahmi tidak berubah, hanya memang ini masanya kami lagi banyak absorb dengan pekerjaan yang harus kita lakukan. Di sisi lain kita juga sedang menyiapkan APBN 2025 yang akan dilaksanakan. Makanya kemarin DIPA itu sudah diserahkan Bapak Presiden kepada seluruh kementerian lembaga dan pemerintah daerah. Bisa dibayangkan, karena adanya perubahan kementerian lembaga, dalam 2 minggu terakhir kita harus melakukan realokasi dan mengassign kementerian-kementerian baru dengan badan akun anggaran yang baru, dan kemudian bagaimana mereka memecah anggarannya untuk tahun 2024 dan implikasinya untuk 2025.
Jadi sekali lagi saya akan sampaikan dan tekankan, memang banyak sekali volume pekerjaan yang harus kita lakukan. Mungkin itu tidak muncul di headline, karena yang saya tahu headline dari teman-teman media agak berbeda dengan yang sedang kita kerjakan. Tapi kami memahami apa yang dibutuhkan oleh media untuk mendapatkan penjelasan dari kita. Nah, saya akan mulai dengan APBN kita untuk periode akhir November 2024. Dan saya akan menggunakan pola seperti bulan lalu, di mana saya akan dibantu oleh 3 wamen untuk presentasi. Kita mulai dulu dengan summary-nya. Akhir November 2024, kita sudah memperoleh pendapatan negara sebesar 2.492,7 triliun rupiah. Ini artinya 89% dari target tahun ini sesuai dengan Undang-Undang APBN itu sudah kita kumpulkan. Ada kenaikan to turn positive, which is good, yaitu 1,3%. Saya ingatkan kembali teman-teman media ya, kalau masih ingat, karena kadang-kadang kita terlalu banyak berita yang muncul. Kalau Anda masih ingat bahwa pendapatan negara kita mendapatkan tekanan yang luar biasa besar sampai dengan bahkan bulan Agustus, Juli, Agustus. Itu kalau kita lihat pendapatan negara terutama dari pajak dan bahkan bea cukai itu semenjak tahun lalu. Itu tekanannya luar biasa. Sehingga untuk mendapatkan positive growth itu juga merupakan sesuatu yang turnaround yang kita juga akan sangat harapkan akan terus terjaga momentumnya. Ini adalah suatu momen yang cukup positif. PNBP kita cukup baik selama 2-3 tahun terakhir ini. Belanja negara untuk sampai dengan akhir November telah terbelanjakan 2.894,5 triliun. Ini artinya 87% dari pagu anggaran yang ada di dalam APBN, Undang-Undang APBN kita. 87% dari total alokasi anggaran. Dan kenaikannya cukup tajam dibandingkan belanja negara tahun lalu, yaitu 15,3%. Ini yang menjadi kemudian nanti terlihat di dalam posturnya. Sampai dengan akhir November, defisit APBN mencapai 401,8 triliun. Di dalam APBN kita, 2024, total defisit anggaran adalah di dalam undang-undang disebutkan mencapai 522 triliun, 8 triliun, 522,8 triliun. Jadi defisit 401,8 triliun masih di bawah 522,8 triliun rupiah. Makanya kita sebutkan 76,8% dari defisit yang ada di dalam Undang-Undang APBN 2024. Kalau dihitung dari size GDP, 401,8 triliun itu 1,81% dari GDP kita. Meskipun kita postur totalnya defisit, keseimbangan prepare kita masih surplus 47,1 triliun. Ini memang sesuatu yang tetap kita akan coba jaga meskipun cukup berat karena tekanan belanja cukup besar sementara pendapatan negara kita baru mau mulai pulih kembali. Itu tema besar dari laporan APBN sampai dengan akhir November. Teman-teman media tahu bahwa kita beroperasi sampai akhir Desember dan sekarang ini sudah tanggal 11 Desember, jadi kita tinggal 20 hari lagi kerja untuk APBN 2024. Demikian ya Bapak Ibu. Mohon maaf belum dapat memberikan tunjangan yang setinggi-tingginya. Demikian ya Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan bagaimana pernyataan dari Presiden Prabowo dan Menteri Keuangan ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, isi komentarnya.